dengan NPM 211063464. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan individu. Setiap orang, apakah ia disebut orang anak atau orang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Apakah yang dimaksud dengan sifat individual? Ialah sifat yang berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu dan perbedaan individual. Maka perbedaan dalam perbedaan individual menurut Lejeune menyangkut variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Di sini saya akan menjelaskan kategori perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, yaitu jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan bentuk badan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada perbedaan sosial, status ekonomi, agama, kelompok keluarga, dan kelompok sosial, dan semacamnya. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, ada watak, motif, minat, sifat, dan pikiran, perasaan, dan sejenisnya. Yang keempat, ada perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, yaitu menyangkut tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, mampu, dan tidak mampu. Yang kelima, ada perbedaan percakapan dan kepandaian di sekolah, yaitu sangat cakap, kurang cakap, dan sangat pandai, pandai, dan kurang pandai. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam individu ada anak dua proses yang beroperasi sebagai kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam individu anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan perjalanan waktu tertentu. Dan pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dan faktor-faktor pendarahan pada kepala kedua yang kurang normal, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Jenis terkena virus keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan. Yang kedua, ada faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan transfer losing. Yang ketiga, ada faktor dalam dialami bayi sesudah lahir, antara lain traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Keempat, ada faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, dan kedua orang tuanya. Berikut perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama, ada perubahan dalam ukuran. Berat bayi ketika lahir 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. Yang kedua, panjang. Bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Pada bayi terdapat kelenjar buntu disebut kelenjar timus. Pada daerah dada yang sekitar demi sedikit mengalami atrofi. Yang kedua, bahasa bayi yang kurang jelas. Berikut yang keempat, perubahan yang memperoleh hal-hal baru. Yang pertama, ada ketika bayi lahir belum mempunyai gigi, menjelang usia remaja. Dari segi mental, berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan normal. Berikut saya akan menjelaskan aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan sebelum lahir manusia itu dimulai dari proses pertumbuhan
yang membentuk suatu kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut janin fetus. Kemudian ada pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Yang kedua ada intelek. Intelek atau daya pikir perkembangan sejalan dengan pertumbuhan saraf otak, karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut lain kemampuan bekerja dipengaruhi oleh kematangan.